Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Di learning journal kedua kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemahaman yang saya dapatkan ketika di kelas. Penjelasan tersebut mengenai penjelasan public speaking dan juga peran public speaking untuk kehidupan kita. Yang pertama ialah penjelasan public speaking. Public speaking adalah proses berbicara kepada halayak umum dengan terstruktur. Public speaking juga merupakan proses berbicara dengan menyampaikan pesan atau informasi baik berupa tulisan, lisan, gambar, atau simbol dengan tujuan tertentu. Ada 4 alasan kenapa kita harus menguasai public speaking. Nah, yang pertama adalah orang yang sukses berawal dari good speaker. Yang kedua adalah tuntutan zaman dan juga teknologi. Yang ketiga adalah tuntutan profesi, dan yang keempat adalah persaingan. Kita ambil salah satu contohnya dari public figure Irfan Hakim, merupakan public figure yang memiliki banyak job. Beliau sering tampil di layar kaca sebagai presenter atau host. Nah, ini juga menunjukkan bahwa tuntutan profesi sangat mempengaruhi seseorang untuk bisa berkomunikasi di depan publik, dan juga persaingan. Hal ini juga dikarenakan seorang yang memiliki kemampuan public speaking lebih menarik karena mereka mampu menyampaikan pesan dan informasi secara lugas dan juga jelas sehingga mampu diterima oleh audiens. Nah, kemampuan public speaking tidak serta-merta lahir atau seorang tidak mungkin langsung bisa dalam public speaking. Yaitu tuh ada beberapa cara atau ada beberapa hal yang dia lakukan untuk menumbuhkan keterampilan public speakingnya. Kemampuan public speaking bisa dikembangkan dengan praktik atau latihan, lawan rasa gugup dan juga takut. Seiring berjalannya waktu, insya Allah kemampuan kita akan bertambah. Salah satu cara untuk melatih public speaking di kalangan mahasiswa atau di kalangan kampus ialah dengan membiasakan diri berbicara di depan umum. Contoh kecilnya aja, berbicara di depan kelas, entah itu bertanya, menanggapi, atau ketika presentasi. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan ketika hendak berbicara di depan umum. Yang pertama, melatih diri kita untuk berbicara sendiri di depan cermin. Ketika kita berbicara di depan cermin, kita bisa melihat bagaimana ekspresi wajah kita, kemudian bagaimana kita berbicara ketika nanti di depan umum. Dengan melatih diri kita, dengan latihan berbicara di depan cermin, juga mampu untuk membiasakan diri ketika nanti berbicara di depan umum. Kemudian kenali diri kita, karena ini penting banget teman-teman. Kalau misalnya kita berbicara tapi kita nggak kenal diri kita siapa, kita nggak tahu kita siapa, pasti akan nggak masuk juga. Apabila kita tidak mengenali diri sendiri, akan kesulitan juga menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens. Setelah mengenali diri sendiri, selanjutnya adalah mengenali audiens kita. Dengan siapa kita berbicara, maka disesuaikan pula materi apa yang akan kita bawakan. Apabila kita berbicara kepada anak kecil, maka pembahasan yang kita bahas pun adalah seputar dunia anak. Dan sebaliknya, apabila kita berbicara kepada orang dewasa, maka pembahasan yang kita bawa pun seputar dengan dunia orang dewasa. Nah, setelah mengenali audiens, kenali materinya. Hal ini merupakan aspek terpenting dari segalanya. Dengan kita mengenali materi atau kita memahami apa yang akan kita sampaikan kepada audiens, ini juga akan lebih melatih diri kita untuk berkomunikasi dengan audiens dengan baik. Kemampuan public speaking tidak akan bertambah apabila kita tidak mencoba dan juga melatih diri kita. Lawan rasa gugup dan rasa takut kita ketika berbicara di depan publik. Agar presentasi kita terlihat menarik, lakukanlah kontak mata kepada audiens dan juga tunjukkan body language kita sesuai dengan materi yang dibawakan. Nah, jangan lupa juga selipkan beberapa candaan agar kondisi saat kita presentasi tidak terlalu serius atau tidak. Dan juga jangan lupa
bukalah sesi tanya jawab agar adanya dinamika antara audiens dan juga speaker. Ada dua hal yang dilarang dalam public speaking. Yang pertama adalah menyampaikan pesan atau informasi yang sudah diketahui. Yang kedua adalah hal-hal yang bersifat sensitif seperti memiliki unsur saya. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari pembahasan kali ini ialah mengenai seberapa penting public speaking untuk kita, dan ternyata public speaking memiliki peran penting untuk keberlangsungan hidup kita, mulai dari karir, kemudian juga cara kita bermasyarakat, gimana kita menyampaikan pesan atau informasi kepada halayak umum secara benar, lugas, dan pesan tersebut dapat audiens. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.